kita, yaitu tentang materi teks laporan percobaan. Tentang apa? Teks laporan percobaan. Hari ini adalah pertemuan kedua pada materi yang sama. KD hari ini yaitu kalian nanti harus menyusun dan menyajikan sebuah teks laporan percobaan. Kalian perhatikan video tersebut. Kalian siapkan bolpen dan kertas. Kalian tulis hal-hal penting, informasi-informasi penting yang kalian dapatkan dalam video tersebut. Paham? Paham. Tentang apa? Siapa yang tahu? Paling belakang. Video itu berisi tentang apa? Cara menyusun teks laporan percobaan. Cara menyusun sebuah teks laporan percobaan. Ada berapa langkah di video tadi? Silakan berpindah. Yang dapat nomor 3 silakan maju ke depan. Oke, silakan diambil bahannya. Ini untuk kelompok 3. Dibantu satu orang boleh? Yang dapat nomor 6. Oke, silakan. Ini alat dan bahan. Baik. Setelah kalian mendapatkan alat dan bahan, pada sebelumnya kalian sudah mencari informasi tentang percobaan-percobaan tersebut, meskipun kalian belum tahu percobaan apa yang didapatkan oleh kelompok kalian. Tugasnya sekarang adalah kalian harus menyusun sebuah teks laporan percobaan yang lengkap berdasarkan 7 buah struktur teks laporan percobaan dan memperhatikan 4 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Silakan langsung dikerjakan, didiskusikan. Sebentar, saat ada kelompok yang lain mempresentasikan dan mendemonstrasikan atau menyajikan teks percobaannya, maka kelompok-kelompok yang lain harus memperhatikan ke depan. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, moderator akan memberikan kesempatan kepada kalian. Pak? Oke, silakan mulai. We are from group 1, from group 1. We are from group 1, from group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan percobaan kami mengenai reaksi garam terhadap massa. Saya Kaizia Salsabila Mulia sebagai moderator, di samping saya Najwa Nisrina sebagai presentator, dan anggotanya terdiri dari Curaifah Rahmaiza, Hasul Munah, Nanda Nafisah, dan sampingnya Syarifah Khalizazia. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan dan mempresentasikan bagaimana reaksi garam terhadap massa yang akan dipresentasikan oleh presentator kami Najwa Nisrina. Saya Najwa Nisrina sebagai presentator dari kelompok 1 akan menguji atau mempresentasikan percobaan kami tentang reaksi garam terhadap massa. Sebelumnya, kami akan menjelaskan latar belakang dari percobaan kami.
Latar belakangnya adalah kami mendapatkan tugas pelajaran bahasa Indonesia dari Ustazah Tri Hartutik untuk mempresentasikan percobaan kami tentang reaksi garam terhadap massa. Rumusan masalah dari percobaan ini adalah bagaimana reaksi garam terhadap massa suatu benda. Sedangkan tujuan dari percobaan kami kali ini adalah untuk mengetahui reaksi garam terhadap massa suatu benda yang akan kami uji, yaitu telur. Langkah selanjutnya adalah landasan teori. Garam mengandung yodium, fosfor, dan kobalt. Sedangkan air mengandung magnesium, kalsium, natrium, kalium, zinc, dan selenium. Langkah selanjutnya, pada percobaan ini kami membutuhkan beberapa alat dan bahan. Di antaranya adalah 1 buah sendok dan 3 buah gelas sebagai alat. Sedangkan bahan-bahannya adalah garam secukupnya, air secukupnya, dan 3 buah butir telur. Untuk menguji percobaan ini, langkah yang kami harus lakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan 3 buah gelas kaca. Langkah selanjutnya, isikan air pada tiap-tiap gelas kaca. Assalamualaikum Bapak. Bisa? Iya Bapak. Apa? Alhamdulillah kami memang sudah siapkan video dari pertama Pak, ada kamera 1 lagi. Sedangkan langkah ketiga, Iya Bapak. masukkan telur pada gelas pertama. Ya, kami potong-potong dulu, kami edit Pak biar tak panjang gelasnya. Karena Gelas kedua, 3 jam pelajaran kan panjang, nanti kami potong-potong. dan yang terakhir alias gelas ketiga. Untuk menguji percobaan ini, langkah selanjutnya adalah pada gelas pertama jangan diisikan garam. Sedangkan pada gelas kedua isikan 1,5 sendok garam. Kita lihat perubahannya. Sedangkan pada gelas terakhir kita isikan 5 sendok garam. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengaduk setiap gelas supaya garamnya terlarut. Oke, dari percobaan yang telah kami uji, kami mendapatkan hasil bahwa garam dapat mempengaruhi massa suatu benda di dalam air. Pada gelas pertama yang tidak berisikan garam, dapat kita lihat bahwa telur yang kita masukkan ke dalam air tidak mengambang alias tenggelam. Sedangkan pada gelas kedua yang berisikan 1,5 sendok garam, telur di dalamnya akan mengambang atau melayang di dalam air. Sedangkan pada gelas ketiga yang berisikan 5 sendok garam, telur yang kita masukkan ke dalam gelas akan terapung di atas air. Dari
Dari percobaan kali ini, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah telur dapat melayang di atas air atau mengambang di atas air jika air tersebut sudah terlarut dengan garam. Sebab massa jenis air dan garam sudah meningkat, sehingga membuat telur memiliki daya angkat atau gaya angkat yang kuat, sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Sedangkan daftar pustaka dari percobaan kami adalah Garnawati, Dewi 2009, Ilmu Pengetahuan Alam, Terpadu dan Kontekstual, kelas 9, untuk SMP atau Madrasah Sanawiyah, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Apa saja kandungan garam? Kandungan garam itu ada 3. Yang pertama itu ada yodium, terus ada fosfor sama kobalt. Ada lagi yang ingin bertanya? Pada percobaan kami, saya akan mereview sedikit dari percobaan. Jadi, pada laporan kami sudah terkandung 7 struktur. Yang pertama adalah judul percobaan. Yang kedua adalah pendahuluan yang terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Sedangkan struktur yang ketiga adalah landasan teori. Struktur keempat adalah metode penelitian. Struktur kelima adalah hasil dan pembahasan, dan struktur keenam adalah simpulan, serta struktur ketujuh adalah daftar pustaka. Jadi cukup sekian presentasi yang kami tunjukkan tadi. Apabila terjadi kekurangan atau kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdia we, berdia oh, berdia we. Wow, keren. Wow, wow, mantap. Kelompok 6, passwordnya apa? Usaha dulu, hasil kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teks laporan percobaan tentang reaksi cuka dan baking soda. Saya sendiri sebagai moderator bernama Salwa Salsabila. Di samping saya ada presentator bernama Afra Salsabila. Hai. Di sampingnya lagi ada teman-teman saya yang bernama Nur Afni, Hai. Nailah Tasya, Najwa Humaira. Hai. Selanjutnya, teks laporan percobaan yang sudah kami buat bersama akan dipaparkan oleh teman kami yang bernama Afra Salsabila. Reaksi cuka terhadap baking soda. A. Pendahuluan. Latar belakang. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kami sedang mempelajari tentang teks laporan percobaan. Kali ini, kami mendapat tugas dari guru kami yaitu Ustazah Tri Hartuti untuk menyusun sebuah teks laporan percobaan dan mendemonstrasikannya di depan kelas. Jadi, kami akan melakukan percobaan reaksi cuka terhadap baking soda. Rumusan masalah. Apa yang akan terjadi jika cuka direaksikan dengan baking soda? Tujuan. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui reaksi yang terjadi jika baking soda direaksikan dengan cuka. Landasan teori. Cuka adalah larutan yang utamanya mengandung 3 asam asetat, CH3COH, air. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Cuka saat ini sering digunakan sebagai bahan tambahan memasak. Cuka memiliki ragam penggunaan seperti industri, kedokteran, dan kebutuhan sehari-hari. Baking soda atau soda kue. Natrium bikarbonat, sodium bikarbonat, natrium hidrogen karbonat adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3. Natrium bikarbonat larut dalam air. Senyawa ini digunakan dalam pembentukan roti atau kue karena bereaksi dengan bahan lain membentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan roti mengembang. Natrium bikarbonat merupakan zat yang bersifat basa. Soda kue diproduksi secara komersial dari soda abu yang dilarutkan dalam air lalu direaksikan dengan karbon dioksida. Metode penelitian, alat dan bahan. Alat, wadah, dan gelas. Bahan, cuka, soda kue. Prosedur kerja. Tuangkan cuka secukupnya ke dalam gelas.
Tuangkan baking soda ke dalam wadah yang isi cuka tadi. Amati apa yang terjadi. Hasil dan pembahasan. Hasil. Setelah kami amati, cuka yang direaksikan dengan baking soda tadi, larutan tersebut mengembang dan berbuih. Pembahasan. Awalnya kami menuangkan cuka ke dalam baking soda, lalu menuangkan baking soda. Hasilnya, larutan tersebut mengembang dan berbuih. Terbukti bahwa baking soda terlarut dalam cairan cuka yang bersifat asam. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan kami, terbukti bahwa baking soda yang bersifat basah terlarut dalam cairan cuka yang bersifat asam. Daftar Pustaka Nurjannah Jalilah Rahmastuti 2017, buku pocket IPA untuk SMP kelas 789, Jakarta, WordPress. Dari yang sudah dijelaskan oleh teman kami, adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Silahkan. Jadi kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kalian, apa kandungan yang terkandung dalam cuka? Natrium bikarbonat, natrium hidrogen karbonat, dan sodium bikarbonat. Ada lagi? Tidak. Jadi sekian dari kami. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kelompok 6 endingnya apa? Usaha ada, silahkan dicoba. Syukran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pembelajaran kita pada pagi ini. Siapa yang tahu? Oke, coba belakang. Apa simpulan pembelajaran kita? Kita udah tahu apa yang kita nggak tahu. Misalnya kayak tadi industri listrik, rupanya benda-benda sehari-hari juga bisa adanya industri listrik. Oke, ada lagi simpulannya yang lain? Ada. Sebuah teks laporan percobaan. Oke, kita sudah tahu bagaimana cara menyusun teks laporan Percobaan. Masih ada lagi? Ya. Dapat mendemonstrasikan teks laporan percobaan. Iya, dapat mempraktekkan teks laporan Percobaan. Anak ustazah memang anak-anak yang is the best. Jadi selain itu semua, Nek, kalau kita melakukan sebuah percobaan, apakah percobaan yang kita lakukan itu selalu langsung sukses? Ada nggak kira-kira percobaan yang gagal? Ada. Apa hikmahnya? Yaitu sebelum kesuksesan itu pasti ada kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Yang kedua, kalau kalian tidak berlatih melakukan sebuah percobaan, apakah kalian bisa terampil? Enggak. Dengan belajar, dengan berlatih, maka akan membuat kalian menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian, dengan percobaan sederhana, meskipun sederhana sekali percobaan yang kalian lakukan hari ini, tapi di sini Ustazah menaruh harapan besar kepada kalian. Kalian adalah generasi muda. Ustazah yakin suatu saat anak-anak Ustazah semua kelas 3-8 ini akan menjadi ilmuwan muslim yang hebat luar biasa. Dan Ustazah berharap nanti kalian akan menemukan temuan-temuan ilmiah baru yang dapat bermanfaat bagi orang banyak, yang dapat bermanfaat bagi manusia. Ada nggak kira-kira ilmuwan muslim? Ada. Hebat nggak? Hebat. Siapa yang tahu? Coba. Al-Kindi. Ada. Siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ada.
yang dapat kita petik adalah kalian harus menempatkan sesuatu seperti porsinya. Dan kalian harus mengambil hak sesuai hak kalian. Kenapa? Nanti saat kalian menjadi orang-orang yang sukses, saat kalian menjadi orang-orang yang hebat, saat kalian menjadi seorang pemimpin-pemimpin, kalian ingat, jangan pernah korupsi. Ingat, jangan pernah korupsi. Baik. Dan tinggal 2 menit lagi pertemuan kita. Selama 2 jam, 3 jam pelajaran dari jam 8 sampai jam 10 pembelajaran kita hari ini. Ada nggak saran-saran masukan dari kalian? Ada. Masih ada juga. Apa kira-kira sarannya apa, Nak? Oke, ada kalau besok itu kita buat permainan. Buat permainan, setuju nggak yang lain? Setuju. Ada. Minggu depan belajar di lab. Belajar di lab. Lab mana nih? Lab bahasa. Lab bahasa, setuju nggak? Setuju. Oke. Ada lagi sarannya? Apa? Belajar di perpus. Belajar di perpustakaan. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan keluar dari ruang kelas ini. Kira-kira apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Bisa melakukan percobaan-percobaan yang lain nanti? Bisa. Baik, karena waktunya sudah habis, sebelum pulang silakan berdoa terlebih dahulu. Oh sebentar. Saya lupa. Tadi ada 6 kelompok nih yang sudah tampil. Semuanya bagus, semuanya hebat. Tetapi Ustazah akan memilih salah satu kelompok ini sebagai kelompok favorit. Kenapa? Ustazah nilai dari presentasinya, menguasai bahan, atau dari kelengkapan kelompok tersebut. Dan kelompok favorit hari ini Ustazah berikan kepada kelompok mana? 3. Kelompok mana? 3. Kelompok favorit hari ini Ustazah berikan kepada kelompok telur. Ustazah berikan hadiah. Ustazah sudah menyiapkan sedikit hadiah, mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi jangan dilihat dari nilai, tapi semoga hadiah Ustazah ini bisa bermanfaat. Oke. Selamat ya sobat. Selamat. Alhamdulillah. Give applause. Selamat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, karena waktunya sudah habis, sebelum pulang silakan berdoa terlebih